Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Everton di Old Trafford pada putaran ketiga FA Cup 2022-2023. Pertandingan Piala FA antara Manchester United versus Everton ini akan disiarkan langsung pada Sabtu 7 Januari 2023. Pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, MU akan mengawali kiprahnya di Piala FA musim ini. Lawannya adalah Everton, yang merupakan sesama tim Premier League. MU selalu menang dalam 6 laga terakhirnya di semua ajang. Terkini, anak-anak asuh Erik ten Hag memukul Bournemouth di Premier League 3 gol tanpa balas. Kontras dengan MU, Everton tanpa satupun kemenangan dalam 7 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Tim besutan Frank Lampard itu seri 2 kali dan kalah 5 kali. MU dan Everton sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan ke-10 Liga Inggris. Main di kandang Everton, MU menang 2-1 lewat gol-gol Anthony dan Cristiano Ronaldo. Padahal mereka sempat kebobolan gol cepat oleh Alex Iwobi. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mohamed Kudus nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa bintang Ajax Amsterdam tersebut. Sport One mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin merekrut Kudus. Bahkan Setan Merah diklaim sudah menego lewat jalur belakang untuk merekrut sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag memboyong Kudus ke Old Trafford untuk memperkuat lini serang MU. Erik ten Hag menilai Kudus bisa menjadi tambahan yang bagus bagi lini serangnya, karena ia bisa bermain di beberapa posisi termasuk sebagai penyerang tengah. Itulah mengapa Erik ten Hag sudah menghubungi pihak Ajax Amsterdam untuk merekrut sang pemuda di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, MU belum mengajukan tawaran resmi ke Ajax Amsterdam, namun mereka sudah menyiapkan draft penawarannya. Setan Merah tidak bisa membeli sang penyerang karena dana mereka cukup terbatas sejauh ini. Jadi MU berencana untuk meminjam sang pemain terlebih dahulu, ditambah dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Tebusan sekitar 35 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. Spekulasi siapa penyerang baru MU memasuki babak baru. Penyerang Bayer Leverkusen Patrick Schick dilaporkan kembali masuk incaran Setan Merah. United dilaporkan mengarahkan radar mereka ke Jerman. Picajes mengklaim bahwa Setan Merah tertarik untuk merekrut Patrick Schick dari Bayer Leverkusen. Laporan tersebut menyebut Setan Merah tertarik merekrut Schick karena rekam jejak apik sang striker. Striker berusia 26 tahun itu bergabung dengan Leverkusen di tahun 2020 kemarin. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil menjadi mesin gol yang mematikan bagi Die Wolfsburg. Mengingat usianya yang masih muda dan punya ketajaman yang bagus, Manchester United jadi tertarik untuk meminang sang striker di musim dingin nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk mengamankan jasa Patrick Schick di musim dingin ini. Leverkusen sama sekali tidak berminat menjual sang striker karena mereka menilai pemain timnas Republik Ceko itu masih krusial untuk lini serang mereka. Leverkusen juga punya posisi yang kuat untuk mempertahankan sang striker karena Patrick Schick baru saja menekan kontrak baru yang bertahan hingga tahun 2027 mendatang. Scott McTominay berpotensi menyudahi kebersamaannya bersama Manchester United. Sang gelandang dilaporkan masuk dalam radar transfer Newcastle United di musim dingin ini.
Situasi Scott McTominay dilirik oleh Newcastle United. The Daily Mail mengklaim bahwa The Magpies tertarik untuk merekrut sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eddie Howe sangat tertarik untuk merekrut McTominay ke timnya. Eddie Howe dikabarkan ingin memperkuat lini tengahnya. Ia ingin gelandang berenergi yang bisa memperkuat lini tengahnya. Itulah mengapa Eddie Howe melirik McTominay, karena ia tahu rekam jejak dan gaya bermain sang gelandang. Ia percaya pemain timnas Skotlandia itu bisa membuat The Magpies lebih tangguh. Menurut laporan yang sama, Newcastle United bakal kesulitan untuk membajak McTominay dari MU. Ini disebabkan Erik ten Hag menyukai McTominay. Ia menilai McTominay adalah pemain yang bisa ia andalkan saat ia dibutuhkan. Jadi sang manajer akan melakukan segalanya agar McTominay tidak berpindah klub di musim dingin ini. AC Milan tidak perlu khawatir dengan Olivier Giroud yang mulai dilirik oleh Manchester United. Olivier Giroud dipastikan akan menolak segala bentuk tawaran dari Manchester United. Menurut laporan 90 Min, perwakilan Giroud telah dihubungi oleh Man United terkait kemungkinan transfer tersebut. Meskipun begitu, tidak dijelaskan secara rinci. Keinginan Manchester United terhadap Giroud itu sebatas peminjaman selama 6 bulan, pembelian di musim dingin atau pembelian di musim panas. Yang jelas, pertemuan itu tidak akan mengarah kemana-mana. Giroud merasa masih betah berada di Milan. Keputusan pribadi dari Giroud membuat AC Milan tenang. Rossoneri jadi tidak terburu-buru untuk memperbaharui kontraknya. Dalam laporan yang sama, AC Milan sejatinya sudah menyiapkan kontrak baru untuk Olivier Giroud. Pemain timnas Prancis itu akan disodorkan kontrak berdurasi 2 tahun. Kontrak itu sendiri akan segera diberikan kepada Giroud setelah semuanya rampung. Klub Premier League Manchester United dikabarkan tengah menggelar negosiasi dengan klub Ligue 1 Prancis, AS Monaco, perihal rencana transfer bek Axel Disasi. Penampilan Disasi bersama AS Monaco dan Prancis tidak luput dari perhatian klub Inggris. Tottenham dan West Ham United dikabarkan tertarik menggait Disasi dalam waktu dekat. Ini seperti dilansir Daily Mail. Manchester United ternyata juga ikut meminati Disasi. Bahkan Setan Merah diyakini sudah menggelar negosiasi awal dengan Disasi. Disasi sendiri diyakini akan memilih untuk meninggalkan Monaco guna mencari tantangan baru pada jendela transfer Januari 2023 ini atau di musim panas mendatang. Erik ten Hag akan menambahkan Butland ke dalam skuadnya dan mengaku belajar dari pengalaman bahwa 3 kiper berpengalaman adalah sebuah kebutuhan. Manchester United akan merekrut Jack Butland dari Crystal Palace dengan status pinjaman setelah mendapati Martin Dubravka dipanggil kembali oleh Newcastle United di tengah peminjamannya. Ten Hag menginginkan 3 kiper senior dalam skuadnya karena memainkan penjaga gawang yang tidak berpengalaman di akhir musim dapat berakibat fatal dan dari perburuan gelar. David De Gea adalah andalan Erik ten Hag di United dan sekarang akan bersaing dengan Butland dan Tom Heaton yang berusia 36 tahun sebagai cadangannya untuk sisa kampanye. Butland belum tampil untuk Crystal Palace musim ini dan kontraknya habis di Selhurst Park pada akhir musim ini.